Selamat siang semuanya, peserta BC Talk, Basic Concept of Customer Service bersama Pak Rudianto Manulang, PhD. Saya berterima kasih atas antusiasme teman-teman untuk mengikuti sesi kali ini. Sesi kali ini kita bekerja sama JICSI atau Jakarta International Customer Service Institute, yang mana Pak Rudianto ini adalah CEO dan founder-nya JICSI. Untuk JICSI sendiri, ini merupakan institusi training, kebanyakan untuk customer service ya Pak? Ya, betul, Rin. Ya, jadi dari HRD Bacot kita sering banget untuk publish training-training customer service yang diadain sama JICSI. Nah, untuk perkenalan sendiri, sebelum kita mulai ke sesinya, Pak Rudianto Manulang ini tadi saya sudah sebutin CEO dan founder-nya JICSI. Sebelumnya udah banyak banget nih pengalamannya, udah lebih dari 20 tahun ya Pak, di 25. 25 tahun, iya. Di bidang 20 customer tahun. service, di bidang HR, beliau juga dosen di London School of Public Relations. Nah, untuk diskusi kali ini sebenarnya nggak rules-nya nggak ribet. Kalau misalnya nanti kita akan dengerin presentasi dulu dari Pak Rudi, lalu nanti kita akan buka sesi diskusi. Kalau misalnya mau tanya, bisa via chat, atau kalau dibuka sesi tanya jawab, kalau mau nanya langsung bisa klik raise hand, nanti saya akan unmute mic-nya. Lalu kalau misalnya, aduh malu nih kalau ngomong langsung, bisa via chat, nanti kita bisa bacain pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Pak Rudi. Gitu ya. Untuk berikutnya saya langsung serahkan ke Pak Rudi aja untuk dimulai sesi diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Ruth. Ini adalah kesempatan buat kita untuk ketemu teman-teman dari HRD Bacot nih ya. Jadi jadi kita memang sudah lama berhubungan, berbicara dengan HRD Bacot, terutama Mbak Kiki ya, Mbak Kiki di sini. Dan memang ini adalah satu kesempatan yang luar biasa kita gunakan selagi kita berada di rumah ya. Dan di bulan Ramadan ini kita gunakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin saya tidak akan banyak melakukan presentasi. Ini hanya basicnya saja. Tetapi saya mau membuka lebih banyak diskusi tentang customer service. Sebenarnya seperti yang sering saya dengar dari teman-teman, sebenarnya ada nggak sih karir customer service? Sepertinya customer service itu diragukan kehadirannya untuk berkarir. Dan oleh karena itu mungkin saya mulai dari sebenarnya siapa sih customer service itu. Jadi teman-teman kita harus paham dulu sebenarnya customer service itu siapa sih sebenarnya. Jadi untuk membuat persepsi kita sama, saya mau kasih tahu sama teman-teman kalau kita berbicara customer service, kita berbicara sebenarnya semua anggota organisasi yang ada di dalam ruang lingkup organisasi itu mereka sebenarnya customer service. Hanya saja mungkin bobotnya yang di frontline itu ya lebih sering untuk berhadapan dengan pelanggan. Tetapi ya yang perlu saya tekankan di sini kepada teman-teman semua dimanapun kita berada ya, keep in mind bahwa customer service itu bukanlah hanya frontline. Everyone yang ada di organisasi mereka melakukan fungsi customer service. Right. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kembali kepada basic dulu kita ya. Organisasi itu, bisnis itu ada karena ada customers. Jadi customers itu adalah nafas kehidupan dari suatu organisasi. Nah, kita ada karena organisasi ada karena ada customers. Berarti tujuan kita yang utama itu adalah
memenuhi harapan si pelanggan, memenuhi keinginan si pelanggan. Itu dulu tujuan utama. Kemudian profit akan datang dengan sendirinya. Nah, sering saya melakukan pelatihan di beberapa organisasi, saya sedikit agak kaget ketika saya tanya, apakah Anda paham dengan misi Anda? Nah, mayoritas partisipan itu mereka tidak paham betul dengan misi organisasi mereka. Dengan kata lain, sebenarnya seolah-olah saya melihat bahwa customer service itu atau pelayanan itu bukan bagian daripada organisasi, atau bisa saja service itu ada di misi atau di vision daripada organisasi, tetapi tidak nyambung dengan customer service di lapangannya. Oleh karena itu, ya, ini suatu isu yang saya rasa ini cukup menyedihkan sekali bila mana strategi bisnis itu dibuat terpisah dengan customer service. Ya, nah, yang isu yang sering saya tanyakan lagi ketika para teman-teman, para pebisnis, ketika saya tanya, apa alasan Anda untuk melakukan bisnis? Pada umumnya jawabannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih banyak lagi. Saya mau tekankan di sini teman-teman, keuntungan atau profit itu datang, itu adalah output, ya, output. Jadi kalau kita menjalankan bisnis itu kembali karena kita ingin memenuhi harapan pelanggan. Jadi pemenuhan harapan pelanggan yang terlebih dahulu kita penuhi, baru uang itu akan datang dengan otomatis. Nah, di sini ada di slide kita ini ada statistically show yang ditunjukkan secara statistikal, disebutkan begini. It is actually 6 to 7 times more expensive to find a new customers than to retain an old one. Jadi itu sampai 6 sampai 7 kali lebih sulit untuk mendapatkan pelanggan yang baru dibandingkan untuk mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, isu yang muncul di sini saya lihat adalah sering kita itu melihat bahwa customer yang lama itu kita anggap itu merupakan second class, sementara customer yang baru adalah kita utamakan seperti first class. Ini bisa kita lihat kalau ada promo-promo, biasanya yang dapat promo itu adalah the new customers, pelanggan yang baru. Padahal sesungguhnya kalau berdasarkan statistik, kalau kita lihat untuk mendapatkan the new customers itu bisa 6 sampai 7 kali ya, lebih mahal untuk mendapatkannya. Jadi ada kembali saya lihat ya. Kemudian isu yang berikut yang saya lihat di sini, repeat customers ya generally buy 33% more than first time customers. Jadi sebenarnya 33 kali itu orang yang repeat customers. Jadi orang customers kita yang sudah ada pada saat itu mereka yang melakukan pembelian. Nah, kemudian isu yang berikut yang saya mau tekankan di sini adalah 5% increase customer retention expenditure lead to increase a profit by 25 to 125%. Artinya apa di sini? Kita kalau bisa kita mempertahankan pelanggan kita itu 5% aja ya, pelanggan kita itu akan meningkatkan indeks profit sampai 25%. Dan isu yang berikut yang saya mau kita tahu di sini adalah jika komplain itu diselesaikan dengan segera, kemudian 9 dari 10 customers yang komplain tadi itu akan tetap melakukan pembelian kepada kita juga. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa pelanggan kita itu sebenarnya pelanggan yang sangat mengerti keadaannya. Nanti ada contoh-contoh yang saya bisa berikan kepada teman-teman juga. Kemudian 80% of your potential return come from 20% of your active client. Jadi 80% dari penghasilan kita itu sebenarnya datang dari 20% pelanggan kita yang ada. Kalau kita ingat teori dari Pareto 80-20. Nah, ini sebenarnya menceritakan kepada kita bahwa customer itu sangat penting, ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa nafas hidup dari suatu organisasi itu adalah tergantung pada customersnya. Oleh karena itu, isu-isu yang kita lihat di sini kita bisa mendapatkan bahwa
kehadiran customer service itu sangat penting. Nah, sekarang kita jawab tadi pertanyaan, siapa sih sebenarnya customer service itu? Sekali lagi saya katakan, customer service itu bukan yang the front line only. Mereka adalah bagian dari situ. Jadi semua organisasi ya mencakup dalam organisasi itu, mereka terlibat dalam customer service. Itu dulu yang harus kita ketahui ya. Jadi semua anggota organisasi itu adalah customer service. Jadi kalau ditanya ada nggak karir di dalam customer service, tentunya sangat ada sekali. Jadi tergantung Anda. Anda mau di HR sekalipun, Anda melakukan fungsi customer service. Anda mau di finance sekalipun, Anda melakukan fungsi customer service. Semua departemen yang terkait di dalam organisasi melakukan fungsi customer service. Itu dulu yang kita kita underline. Let me repeat ya. Jadi semua anggota organisasi yang ada atau semua departemen yang ada di dalam organisasi melakukan fungsi customer service. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Anda, mungkin atau pertanyaan kita, siapakah pelanggan kita kalau kita sebagai anggota organisasi? Alright. Jadi di customer service itu kita bagi pelanggan itu ada dua. Pelanggan yang dari dalam, yaitu sesama anggota organisasi, dan pelanggan yang dari luar, yaitu users ataupun suppliers, itu customers kita. Jadi kita bisa melihat bahwa ya customers itu adalah ya bisa dari dalam, bisa dari luar. Jadi jika kita menjabat sebagai seorang akuntan, siapa customers kita? Ya, customers kita yang dari dalam itu adalah atasan kita. Teman sekerja kita adalah customers kita. Yang dari luar adalah tentunya yang dari luar, yang di luar dari organisasi. Ya, nah kalau misalnya Anda menjabat sebagai HR, siapa sebenarnya customers Anda? Customers Anda untuk dari dalam, yaitu anggota organisasi yang terkait di situ. Itu adalah customers kita. Nah, saya tidak perlu lagi untuk menceritakan bagaimana perlakuan kita kepada customers. Banyak istilah-istilah yang kita sudah ketahui. Ada mengatakan customers itu adalah raja. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa customers kita itu adalah almighty God kita dan lain sebagainya. Jadi itu prinsipnya sama. You have to do the best for your customers gitu loh. Jadi kalau misalnya begini, saya kasih tahu aja, sering saya melakukan pelatihan untuk customer service, tetapi yang diundang itu biasanya yang disuruh itu adalah para staff. Menurut saya ini adalah satu konsep yang mungkin kurang cocok. Jadi karena kita melakukan customer service itu sebenarnya semua anggota organisasi mulai posisi atas sampai ke bawah pun sebenarnya perlu untuk mengetahui customer service. Kenapa? Karena semua kita itu harus sinkron jalan kita, ya harus sinkron. Jadi itu kita harus memberikan pelayanan yang baik dulu dari dalam organisasi, artinya sesama teman kita, baru kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada eksternal organisasi. Jadi ingat dulu ya, jadi teman-teman semua dimanapun kalian berada, itu ada dua jenis customers kita yang disebut dengan internal customers. Internal customers itu adalah orang-orang yang di dalam organisasi, sementara external customers kita itu adalah orang-orang yang ada di luar organisasi. Ya, alright. Kemudian di sini ada satu statement, ini menarik nih. Jadi ini saya mau kasih tahu bahwa begitu indahnya membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Di sini dikatakan 70% is about fixing the person, 30% is about fixing the car. Nah, sebelum saya menjelaskan arti ini, saya mau menjelaskan kepada kalian semua. Anda bisa kebayang nggak bagaimana memenuhi harapan pelanggan jika pelanggan Anda terdiri dari ribuan? Tentunya sangat sulit, bukan? Ya, jika kebayang nggak Anda untuk memenuhi harapan pelanggan Anda di dalam ruang lingkup organisasi tersebut, jika anggota organisasi itu juga ribuan? Bisa nggak Anda penuhi? Dengan ya setiap orang memiliki pengharapan, memiliki ekspektasi yang berbeda satu sama lain. Nah, di sini ada satu statement. Nah, statement ini sebenarnya menjawab itu semua. Apa yang dimaksud di sini statement ini? Coba kita lihat di slide ini. 70% fixing about the person and 30% fixing about the car. Artinya apa? Sebenarnya kita paham betul bahwa tidak mungkin kita bisa memenuhi harapan pelanggan itu semua 100%. Itu sudah pasti.
karena setiap individu memiliki ekspektasi yang berbeda satu sama lain. Tetapi you don't have to worry about that. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan ini. Dengan statement yang di sini dikatakan 70% aja kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan, ya 30%-nya kita benarin, ya produk kita benarin. Ya, pelanggan itu paham kok. Ya, pelanggan kita itu orang sangat mengerti kok. Kita lihat kasus seperti AirAsia belakangan ini ya, bagaimana AirAsia itu mengaku betul dengan pelanggan mereka, mereka tidak bisa mengembalikan uang mereka, ya, tidak mengembalikan uang pelanggan mereka, dan mereka mengaku terus terang, dan pelanggan itu paham kok, memaafkan kok, ya, asalkan kita tetap bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Alright. Nah, kalau begitu, ya, kalau begitu apa definisi daripada customer service itu? Nah, definisi customer service itu di slide kita juga sudah ada, ya. Jadi di slide kita itu dikatakan begini, anything what the organization does to fulfill customer expectation itu adalah customer service. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan pelanggan untuk memenuhi harapan pelanggan itu adalah customer service. Nanti Anda coba lihat nanti di slide kita itu, ya saya sudah bikin slide-nya di situ. Coba. Definisi customer service. Jadi definisinya itu disebutkan anything what the organization does to fulfill the customer expectation, ya. Coba. Terus nah, itu yang tadi. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi harapan pelanggan, apa ke misalnya kalau Anda membeli McDonald ya mulai parkirnya itu udah termasuk customer service, kemasannya sudah customer service juga. Jadi segala sesuatu, dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan oleh customer service organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dikatakan customer service. Nah, kita lihat yang berikut, coba next. Nah, ini nih yang tadi. Nah, customer service in this definition, customer service is the sum total what the organization does to meet the expectation and produce customer satisfaction. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Jadi jika Anda di dalam organisasi, ya misalnya Anda bekerja sebagai seorang akuntan, segala sesuatu yang organisasi lakukan kepada Anda untuk memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan kamu siapa? Ya, bisa rekan kerja kamu, ya kan begitu ya, bisa atasan kamu atau bisa juga siapa? Bawahan kamu. Semua itu untuk menghasilkan yang disebut dengan harapan pelanggan. Nah, ini ada contoh yang menarik nih. Ini ojol. Barangkali kita sudah pernah melihat ini di Twitter ya, bahwa ada seorang ojol dia membawa pesanan pelanggannya waktu itu hujan hampir kecipratan dengan air itu dia punya visa, tapi dia benar-benar melindunginya, ya. Nah, melakukan yang terbaik. Nah, ini menjadi viral. Nah, sebenarnya dikatakan ini adalah suatu perjuangan customer service. Dia ojol ini berharap bahwa visa ini akan bisa sampai seutuhnya ke tangan si pemilik tadi. Oke? Nah, ini yang AirAsia tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, di sini dua contoh tadi sebenarnya menjelaskan bahwa customer service yang dijalankan semua orang yang ada di mana? Di dalam perusahaan. Sekali lagi kita clean-kan dulu di pikiran kita bahwa ya customer service itu tidak hanya front line. Ya. Nah, kalau nanti misalnya Anda melihat kita punya silabus untuk training customer service, Anda juga diajarkan di situ bagaimana berkomunikasi yang baik, Anda juga diajarkan di situ bagaimana kita menghandle problem dengan baik, ya kemudian Anda juga diajarkan di situ tim, karena dalam organisasi bukan hanya customer service department yang terkait di situ. Banyak departemen di situ, ya. Sekali lagi, when we talk about customer service, everybody involved di situ, ya. Kemudian we are all do customer service. Ini slide-nya. Jadi semua kita melakukan fungsi customer service. Nah, ini tadi saya sudah bilang. Kemudian kita lihat lagi. Nah,
Anda Anda bisa melihat sekarang ini bagaimana tren customers kita. Nah, tren customers kita sekarang ini pun semakin hari semakin bergeser, ya. Bergesernya kemana? Kalau di tren di tahun 2020 ini, trennya itu mereka lebih suka berkomunikasi melalui sosial media. Mereka lebih suka menyelesaikan permasalahan mereka melalui dengan proses yang mereka lakukan. Nah, ini adalah tren, ya. Jadi pertanyaan sekarang, apakah fungsi customer service itu hilang dengan ada teknologi? Sesungguhnya mereka tidak hilang. Mereka hanya pindah, ya, pindah menggunakan teknologi untuk, ya, memenuhi harapan pelanggan. Tidak akan hilang. Jadi sampai kapanpun fungsi customer service itu tidak akan hilang. Bahkan saya berani mengatakan, ya, job scope mereka, jadi job scope mereka bisa semakin luas dan semua anggota organisasi melakukan fungsi customer service itu. Jadi di sini, jadi apakah semua karyawan harus memiliki customer service skill? Tentunya jawabannya yes. Jadi tanpa terkecuali, apakah Anda bawahan, apakah Anda atasan, apakah Anda pemilik perusahaan itu pun, Anda di-require untuk diharuskan untuk memiliki skill customer service itu. Ya. Kemudian di sini ada nanti job-job sebenarnya jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan customer service. Kalau menurut saya ini masih lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi dari sini. Jadi sekarang pertanyaan, seberapa penting kita memulai karir kita dengan pengetahuan customer service? Sangat penting sekali. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau misalnya kita baru tamat dari kuliah, baru selesai kuliah, biasanya cara komunikasi kita itu berbeda dengan secara ofisial, ya. Nah, di customer service Anda diajarkan bagaimana berkomunikasi yang benar dengan pelanggan kita. Pelanggan itu quote and quote bisa pelanggan internal, ya, bisa pelanggan eksternal, ya. Oke. Kemudian ini all product. Nah, isu-isu yang berikut saya mau kasih tahu sama kalian di sini. All product there is a service, ya. All service there is a product. Kok kebalik-kebalik? Nih saya mau kasih contoh. Ini produk. Ini produk. Ada service di sini? Ada. Servisnya mana? Bentuknya, warnanya. Nah, sekarang versus all service there is a product. Semua service ada produknya, ya. Jadi misalnya kita ambil misalnya Starbucks Cafe, kopi Starbucks. Kopi Starbucks itu dia menjualkan produk nggak? Yes, dia jual produk. Service ada. Jadi ada proporsinya. Jadi kalau saya berani mengatakan Starbucks Cafe misalnya lebih banyak menjual servisnya dibandingkan produknya. Oke, itu yang harus kita pahami, ya. Nah, isu yang akan muncul lagi, 85% consumer interaction will be non-human interaction. Nah, ini pergeseran yang kita lihat nanti ke depan. Jadi ada pergeseran yang tadinya kalau pelanggan kita itu ada sesuatu yang ingin dia ketahui, dia biasanya dial call center. Nah, sekarang customers kita yang era milenial, dia tidak suka lagi melalui call center. Dia akan pindah melalui apa? Social media. Customer will contact you at the social media. Nah, yang berikut, customer service representative will work from home. Nah, sekarang kita sebenarnya adalah latihan sama kita seperti keadaan kita sekarang ini. Kita bisa belajar bersama-sama melalui mana? Rumah. Dan customer service itu pun nanti ke depan akan dilakukan dari mana? Dari rumah. Nah, semua pelanggan ingin real time support. Jadi itu yang harus kita ketahui. Semua pelanggan ingin real time support. Dan yang menarik, ya, semua pelanggan juga akan lebih suka menggunakan video streaming. Dan video streaming ini akan booming dalam waktu dekat. Dan customer service is a part of strategic planning of business. Jadi di sini kita jelas, sudah kita ketahui bahwa customer service itu adalah bagian dari strategic planning of business. Ya, jadi sekarang teman-teman sudah paham dong. Jadi strategi bisnis, apapun strategi bisnis Anda tidak akan terlepas daripada customer service. Karena kita ada untuk customers. Itu dulu. Kita ada untuk customers. Nah, saya membaca artikel tadi malam, saya lupa referensinya, dikatakan 82%
perusahaan mengklaim bahwa dia sudah melakukan service excellent kepada pelanggannya. Tetapi hanya 2% pelanggan mengatakan ya perusahaan telah memberikan service excellent kepada pelanggan. Anda coba lihat, ada apa di situ? Isu apa di situ? Nah, kebanyakan kita organisasi membuat strategic planning yang berhubungan dengan pelanggan according to our opinion, bukan according to customer opinion. Nah, ini yang agak sedikit kebalik. Jadi sekarang dengan tegas saya bisa mengatakan bahwa strategi bisnis Anda tidak akan bisa dilepaskan dari customer service. Oleh karena itu, ya, dalam pertemuan sekarang yang singkat ini saya mau mengklarifikasi bahwa posisi Anda sebagai customer service tidak hanya sebatas yang frontline, yang mengangkat telepon, yang menerima tamu, dan customer service tidak hanya sebatas memberikan senyum kepada pelanggan, ramah kepada pelanggan. Ingat bahwa ekspektasi pelanggan itu selalu berubah. Setiap menit terjadi perubahan ekspektasi pelanggan. Karena ekspektasi pelanggan berubah tiap menit, pelayanan Anda pun harus berubah setiap menitnya. Ya, kenapa? Pada saat pelanggan merasakan pelayanan yang Anda berikan sama dengan yang kemarin, di benak pelanggan itu adalah standar operational procedures. Because when we talk about customer service, service excellent terutama, pada saat kita berbicara service excellent, you should go beyond expectation of the customers itu sendiri. Jadi harus melebihi dari harapan si pelanggan, ya. Jadi itu dulu yang saya mau kasih tahu sama klien. Adapun teknis-teknisnya nanti boleh Anda bisa bertanya, atau adapun nanti misalnya isu-isu penting kita buka ruang diskusi untuk itu, ya. Saya serahkan kembali pada Kak Ruth yang ada di sana. Silakan Mbak Ruth. Ya, sambil menunggu Mbak Ruth, sebenarnya ini ada satu peserta kita, dia hanya tamat SMA, coba sih Agus tadi. Nah, dia hanya tamat SMA, pendidikan hanya tamat SMA, dia mengikuti pelatihan sama kita, dia mempunyai jiwa, ya, jiwa customer service, dia melamar supervisor, dan kemudian menjadi manajer. Ini adalah saksi hidup. Yang saya tekankan di sini adalah seberapa penting customer service itu untuk karir kita, penting banget. Ya, kira-kira begitu. Ya, silakan Kak Ruth. Terima kasih banyak Pak Rudi atas pemaparannya. Mungkin kita sehabis ini akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kalau misalnya mau bertanya langsung bisa via chat, atau kalau mau bertanya langsung bisa raise hand dulu biar bisa saya unmute untuk mic-nya. Silakan. Tadi dari penjelasannya saya juga nangkep sih. Jadi emang semua karyawan itu juga menjalankan fungsi customer service. Benar yang dibilang sama Pak Rudi tadi, kalau bahkan saya di HR itu saya menjalankan fungsi customer service buat user saya, buat hiring manager saya, dan juga buat bos saya. Jadi contohnya nih, misalnya kalau ada user minta kandidat, kan saya juga harus ngasih customer yang bagus dengan cara kalau misalnya dia minta kandidat, saya langsung kasih dalam 24 jam saya langsung kasih CV. Itu salah satu contoh kalau saya di HR ngelakuin customer service. Mungkin kayak gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Kak Ruth. Iya, ini ada yang chat. Halo Pak, terima kasih atas presentasinya yang keren banget dari Melania Trinanda Adele Dewi. Mungkin bisa yang ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung chat aja kalau misalnya nggak berani langsung ngomong. Ini ada pertanyaan dari Desi Irianti. Saya mau nanya, misalnya melamar menjadi customer service itu yang dimiliki skill apa aja ya? Oke, jadi saya langsung jawab ini, Ruth, Kak Ruth? Ya, bisa langsung jawab, Pak. Alright, thank you. Jadi
skill yang dibutuhkan oleh customer service, terutama ini kalau saya elaborasi secara menyeluruh, skill itu adalah skill jika Anda memiliki jiwa melayani. Itu yang pertama dulu. Jiwa melayani tentunya skill-skill knowledge yang Anda butuhkan di situ ialah cara Anda berkomunikasi, ya itu penting sekali. Ya, berkomunikasi termasuk cara Anda uh, mendengarkan pelanggan, menanggapi keluhan pelanggan, itu Anda dibutuhkan skill untuk itu. Kemudian skill yang lain juga emosional, menjaga emosi kita, ya karena ini pelanggan ini macam-macam nih, ya temperamennya. Jadi kita harus tetap tenang dalam menghadapi sesuatu. Jadi komunikasi itu penting banget ya untuk kita miliki skill yang kita miliki sebelum Anda menjadi customer service yang profesional. Ya, kira-kira begitu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Albi Pranatagama. Bedanya customer service dengan public relation apa ya? Oke, alright. Ya, jadi bedanya customer service dengan PR apa ya? Sebenarnya dua-duanya melakukan fungsi customer service. Hanya saja di sini kalau kita lihat customer service itu kan langsung dengan pelanggan, straight dengan pelanggan. While PR itu melakukan promosi tentang perusahaan-perusahaan dia. Jadi melakukan komunikasi kepada eksternal, itulah fungsi PR. Nah, PR itu customer-nya siapa? Yaitu orang yang ada eksternal, ya, yang di luar organisasi. Itulah fungsi customers dia. Jadi kalau kita lihat bedanya ada apa? Kalau melakukan fungsi customer service mereka masing-masing. Cuman skopnya yang berbeda. Kira-kira begitu. Albi Panatasa Gama ya. Kira-kira begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Setiaji. Jika semua anggota organisasi melakukan fungsi customer service, skill apa yang membedakan frontliner dengan anggota organisasi lainnya? Alright. Ya, jadi kembali kita lihat hierarki organisasi ya. Jadi hierarki organisasi masing-masing kan. Kita ambil yang umum dulu deh. Yang umum ada yang biasa deh strukturnya. Misalnya ada direktur ya, kemudian ada senior manager, masing-masing mempunyai departemen-departemen mereka. Katakanlah empat kita ambil dulu, ada marketing, ada finance, ada accounting, ada HR misalnya. Nah, sekarang mereka itu kalau semua anggota organisasi melakukan fungsi customer service, terus apa bedanya dengan yang di front line? Nah, sekali lagi yang saya mau tekankan, yang di front line itu mereka itu lebih banyak pada teknikalnya. Jadi mereka teknikal karena mereka in the front line, ya. Jadi mereka yang berhadapan dengan siapa? Dengan pelanggan. Jadi teknikal apa yang dihadapkan di situ ya bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bernegosiasi dengan pelanggan, bagaimana kita membaca misalnya membaca bahasa tubuh pelanggan. Nah, itu skill-skill yang dibutuhkan oleh customer service yang di front line. Sementara misalnya yang 4 departemen tadi, misalnya accounting, finance, HR, atau misalnya ada IT department, mereka melakukan fungsi mereka, customer service mereka adalah kepada sesama jajaran mereka. Seperti Kak Ruth tadi bilang, dia sebagai seorang HR, pada saat usernya meminta kandidat sama dia akan melakukan itu dengan segera. Jadi masing-masing anggota fungsi organisasi itu berbeda, tetapi dia memiliki satu kesamaan, yaitu pelayanan kepada siapa? Kepada pelanggan. Kira-kira begitu, Pak Ahmad Setiadi, ya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Fajar Putra Wandania. Dear Pak Rudi, saya mau tanya, tadi Bapak bilang bahwa customer dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Sebelum kita maju ke eksternal customer, tentunya harus bisa selaras terlebih dahulu dengan internal customer. Tapi bagaimana cara dan yang harus dilakukan bila internal customer kita tidak bisa full support tugas kita untuk bisa maju ke eksternal customer. Sedangkan eksternal customer kita tidak mau tahu mengenai masalah internalnya kita. Terlebih bahwa Bapak bilang setiap orang harus punya skill sebagai customer service. Jadi mungkin pertanyaannya bisa saya elaborasi. Kan ya customer di luar nggak mau tahu perkara internal kita apa gitu. Cuma gimana nih kalau misalnya internal customer kita tuh nggak bisa full support kita yang langsung berhubungan dengan customer eksternal. Ya, memang Karut ini dilema ya. Ini merupakan satu dilema yang saya sering juga hadapi juga. Kadang-kadang ya yang di dalam itu tidak
mau tahu dengan yang terjadi di luar. Nah, sekali lagi dari awal tadi saya bilang kita harus memiliki kesamaan. Nah, ini Pak Fajar ini saya yakin betul dia sudah pernah mengalami hal ini. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk eksternalnya, tetapi dia tidak mendapatkan full support dari atasannya bahkan atau dari internal yang lain. Nah, sebenarnya Pak Fajar itu bukan cuma Anda sendiri yang memiliki masalah itu. Itu dilema. Kadang-kadang itu yang saya bilang tadi. Sering staf kita suruh untuk ikut pelatihan customer service, sementara atasan itu sendiri tidak ikut customer service. Nah, kembali, bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima kepada eksternal, ya, sementara yang di dalam aja kita belum prima. Itu mungkin saya betul yakin ini semua tuh cause and effect, sebab dan akibat, ya. Jadi saya setuju dengan Pak Fajar mengatakan dibenarin dulu lah dalamnya. Kalau dalamnya kita sudah benarin, memberikan pelayanan yang prima, ya itu pasti otomatikali akan bisa terlaksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi kenyataannya internal yang tidak mau berubah, kan itu pertanyaannya. Nah, sekarang saya mau pinjam satu statement yang mengatakan begini. You don't have any authority to change others, but you have full authority to change yourself. Jadi, yang maksudnya begini, kita tidak punya hak untuk merubah orang lain, tetapi kita punya hak 100% sepenuhnya merubah hak kita, diri kita. Jadi kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, ya, Anda tidak perlu misalnya untuk memaksa yang di dalam itu untuk juga berubah. Startinglah perubahan itu dari dalam diri kita sendiri. Dan nanti biasanya kalau kita belajar tentang teori perubahan, orang itu tidak mau berubah karena dia tidak lihat, karena dia tidak percaya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah mengikuti pelayanan yang prima tetapi tidak mendapat support dari dalam, Anda tetap harus konsisten ya dengan apa yang Anda tahu. Tidak perlu dengan apa? Tunggu support. Karena apa? Contoh yang terbaik itu adalah contoh by example. Jadi dengan Anda sebagai contoh, menunjukkan contoh, itu jauh lebih baik ya dibandingkan kita menunggu satu sama lain, ya. Oke, kira-kira begitu, Karun. Baik, jawabannya Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Adinda. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya, Pak. Saya ingin bertanya tentang fungsi customer service sebagai komunikator. Customer service membangun komunikasi yang baik di luar produk. Bagaimana cara membangun komunikasi yang intens dan membangun hubungan emosional antara perusahaan dan pelanggan? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya agak lebar ya. Jadi bagaimana kita membangun hubungan perusahaan dengan pelanggan ya. Jadi membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi seperti yang saya sudah utarakan tadi sebelumnya bahwa sebenarnya strategi customer service ini sudah seharusnya menjadi filosofi daripada perusahaan itu sendiri ya gitu loh. Jadi di customer service itu kita harus bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu. Nah, contohnya di sini. Kalau saya ingin baca sekali lagi pertanyaan dari si Adinda, dikatakan di sini CS membangun komunikasi yang baik di luar produk. Yang baik di luar produk itu maksudnya Anda cukup menjaga apa? Hubungan yang baik dengan pelanggan. Bagaimana cara mengkomunikasi yang intens ya. Nah, dan membangun hubungan yang emosional perusahaan dan pelanggan. Saya sering mengilustrasikan bahwa pelanggan kita itu adalah perempuan. Quote and quote bukan jenis kelamin loh. Sifatnya seperti perempuan. Nah, sifatnya seperti perempuan itu apa sih? Nah, suka diperhatikan hal yang detail ya. Kemudian kalau suka cerewet dan lain sebagainya, suka ungkit-ungkit. Nah, itu sukanya perempuan. Nah, pelanggan kita juga perilakunya sama. Nah, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita secara emosional? Ya, Anda ketahuilah apa yang dibutuhkan. Customer service itu Anda tidak butuh banyak berbicara di situ. Tetapi Anda yang butuhkan adalah skill mendengarkan Anda. Jadi kadang-kadang pelanggan kita itu komplain, ya. Karena sebenarnya dia komplain karena ada sesuatu yang tidak puas sama dia. Oleh karena itu, pahamilah akan pelanggan Anda sepenuhnya. Dan jangan membedakan pelanggan yang satu dengan yang pelanggan yang lain. Nah, ini
sering juga saya melihat sesuatu yang menjanggal sama saya pada saat pelanggan yang baru di-treat lebih baik dibandingkan pelanggan yang lama. Atau isu yang lebih menarik lagi, kadang-kadang pada saat kita telepon, ya, pada saat kita telepon kemudian CS yang di sana mengatakan, mohon tunggu sebentar, saya validasi dulu nama Bapak. Come on, you don't know me, saya sebagai your customer, kan gitu. Jadi masa kamu tidak tahu bahwa saya sebagai customer kamu? Nah, ini sesuatu yang menurut saya kurang pantas untuk dilakukan. Oleh karena itu ya, untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, Anda tidak perlu dengan cost yang mahal. Ambil contoh deh gini. Ambil contoh. Pernah nggak Anda mengingat nama pelanggan Anda dan menyebutkan nama pelanggan Anda dengan benar? Itu satu contoh untuk membina hubungan. Pernah nggak Anda ya membina hubungan Anda dengan baik, walaupun dia sudah memberi produk kita. Ya. Berdasarkan yang saya lihat fakta-fakta, kalau di Indonesia misalnya, kita itu sangat bagus untuk memberikan pelayanan before sales, sebelum terjadi penjualan. Ya. Nah, padahal ya pelayanan after sales itu penting banget. Nah, pelanggan pingin yang begitu, cuman kita kadang-kadang tidak sampai pemikiran kita ke sana. Oleh karena itu, bangunlah hubungan kamu dengan pelanggan kamu, baik dia sebelum membeli ataupun setelah dia membeli barang kamu. Jadi di sini biar si pelanggan itu merasa bahwa bisa dia diterima oleh siapa? Oleh perusahaan yang bersangkutan juga. Kira-kira begitu, Kak Ruth. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Bastanta. Selamat siang, Pak. Saya bekerja sebagai konsultan engineering. Saya mau menanyakan mengenai pelayanan kepada klien yang melebihi pada waktu kerja kita. Sebaiknya kita layanin atau gimana ya? Sedangkan menurut Bapak tadi isu customer service adalah real-time support. Ya, yang saya maksud di sini, baik Ruth, yang saya maksud real time itu adalah tepat pada waktunya. Jadi kalau misalnya saya membaca lagi ini, saya mau menanyakan mengenai pelayanan pada klien yang melebihi waktu kerja kita. Oke, jadi melebihi waktu kerja kita, kembali saya mau sampaikan kepada kita, pelanggan kita itu adalah nafas hidup kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya melebihi jam kerja kita, kalau misalnya ada waktu untuk itu, ada baiknya Anda layani. Tapi kalau misalnya Anda tidak, misalnya waktu Anda ada yang lebih penting lagi, mungkin kita bisa menggunakan teknologi yang seperti yang sekarang ini, bisa melalui WhatsApp ya, bisa melalui Twitter, bisa melalui Instagram dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita tetap follow up mereka gitu loh. Jadi sebenarnya dengan pelanggan ini kalau misalnya melebihi jam kerja kita, ya kalau misalnya Anda ada waktu, ya silahkan Anda gunakan itu. Kalau misalnya tidak ada waktu, ya besok lagi kita lakukan itu. Ya kira-kira begitu, Muhammad Bastana. Ya, oke. Baik, Pak. Berikutnya ada dari Caturakas. Selamat siang, Pak. Apa tantangan ke depan bagi para customer service apabila nanti terjadi perubahan di era digital ke depan? Misalnya kerja sudah bisa dari rumah tanpa perlu sering datang ke kantor. Seperti sekarang ini kan pekerjaan sudah bisa remote. Kita bisa handle work from home. Lalu tips apa saja bagi para customer service untuk meningkatkan skill di era ekonomi global ini? Alright, thank you Ruth. Jadi ini sebenarnya saya sudah sebutkan tadi ya, bahwa memang di era digital ini akan banyak orang, kalau kaum awam mengatakan akan banyak pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi. Sekali lagi saya katakan sebenarnya tidak diambil alih. Iya, betul diambil alih oleh teknologi. Tetapi karir daripada CS itu sendiri sebenarnya ada, cuman dia berpindah ke teknologi. Ya, contohnya seperti sekarang ini. Di Jawa Tengah sana, saya pernah ke sana, namanya Kampung Marketer. Jadi semua orang yang mempunyai bisnis online, CS-nya itu ada di Jawa Tengah itu. Jadi CS itu tidak lagi berada dalam satu kantor, tetapi sudah dipindahkan di suatu daerah dengan menggunakan teknologi. Nah, sekarang
pertanyaannya tips apa yang bisa kita berikan kepada CS ya? Tips yang saya bisa berikan kepada CS, jangan sekali-sekali mengabaikan teknologi. Karena pelanggan kita itu nanti akan berpindah ke arah teknologi. Jadi sebagai CS yang profesional, Anda juga harus paham dengan teknologi-teknologi itu. Tetapi basicnya tetap sama, customer service, yaitu berkomunikasi dengan pelanggan. Hanya saja tools-nya kita gunakan melalui teknologi. Ya, kira-kira begitu catur laras ya. Oke. Oke, terima kasih Pak jawabannya untuk Mbak atau Mas Caturaras ya. Tadi ini ada pertanyaan lagi Pak dari Melania Trinanda. Bagaimana caranya melakukan komunikasi ke konsumen berdasarkan customer funnel? Customer funnel yang dia maksud adalah cold, warm, dan hot. Yang ingin membeli atau menggunakan produk. Apakah ada teknik yang berbeda? Ini mungkin pertanyaannya lebih teknis ya Pak. Sorry, Ruth. Gimana caranya melakukan komunikasi ke konsumen berdasarkan customer funnel. Jadi ada cold, ada warm, ada hot. Menurut Melania, apakah ada teknik yang berbeda? Mungkin ini untuk customer yang baru mau membeli kali ya Pak? Oke, jadi ini customer funnel, apakah ini mungkin orangnya perilakunya yang cold, yang hangat, atau yang hot, atau bagaimana nih? Ini saya juga... Oke, mungkin kita bisa minta Mbak Melania buat menjelaskan lagi yang maksudnya hot, warm, sama cold itu kayak gimana. Tapi ada pertanyaan juga dari Melania. Dia pernah membaca sebuah case yang bilang kalau untuk manajemen emosi konsumen itu dengan memberikan beberapa tahapan sebelum bisa komplain. Menurut Bapak hal tersebut bisa dilakukan atau tidak? Right, oke. Nah ini kadang-kadang memang kita untuk berhadapan dengan customers ini jangan terlalu academically oriented ya sebenarnya, karena berhadapan dengan pelanggan ini kan kita ini sama seperti seni. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan secara teori tadi, ya mungkin bisa dilakukan itu, tapi itu tidak menjadi bakunya. Itu hanya sebagai standar kita ya. Jadi standar kita untuk melakukan tahapan bila mana ada pelanggan kita yang bagaimana dan komplain. Itu bisa-bisa saja, tapi bukan dengan baku, bukan istilahnya itu bukan harus yang begitu. Jadi seperti saya bilang tadi, kita ini ada berhadapan dengan pelanggan ini memiliki seni, ya. Jadi di customer service itu kita kenal ada pelanggan yang pemalu, ada pelanggan yang sok tahu, ada pelanggan yang analitikal. Nah, masing-masing pendekatannya akan berbeda, ya. Kita ambil contoh misalnya pelanggan kita yang pemalu, pendekatan kita sama dia, ya. Anda harus memberikan kenyamanan sama dia, misalnya. Ya, pelanggan datang ke store Anda melihat dia berjalan, lihat kiri kanan, tangan ke belakang. Ini jelas pelanggan ini pemalu. Pada saat Anda langsung mendekat sama dia merasa tidak nyaman. Apa yang kita lakukan adalah Anda cukup melihat dari jarak jauh. Setelah matanya menoleh ke Anda, baru Anda sapa, ada yang bisa saya bantu. Ini teknik lah. Itu teknik dalam customer service. Nah, misalnya ada juga pelanggan yang sok tahu, yang ingin tahu semuanya. Ya, Anda jangan berargumen sama orang yang demikian. Anda cukup mengamini apa katanya. Karena tujuan kita sebagai customer service adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Mungkin saya berani mengatakan mungkin dia ingin mendapat pujian bahwa dia mengetahui sesuatu hal. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi ada tahapan-tahapan itu boleh Anda lakukan itu, tetapi bukan itu menjadi baku. Tetap body language dari pelanggan itu adalah komunikasi yang Anda bisa perhatikan, lakukanlah pendekatan-pendekatan melalui body language tadi, ya. Kira-kira begitu, Ruth. Baik, Pak. Kemudian ada dari pertanyaan dari Tari.
Saya mau bertanya, saya supervisor di sebuah perusahaan pendidikan. Saya mensupervisi langsung customer service, cuma masih ada customer service yang masih takut dengan pelanggan yang komplain tentang produk kami. Bagaimana cara meyakinkan atau cara mengajarkan customer service tersebut yang tidak mau berhadapan dengan komplain pelanggan? Alright, terima kasih Ruth. Nah ini masalah komplain. Banyak orang beranggapan fobia dengan komplain. Bagi saya, bagi customer service, komplain itu adalah good start, adalah feedback. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan komplain. Jadi seperti saya bilang tadi, 70% fixing about person, 30% fixing car. Artinya memang kita tidak bisa memenuhi harapan mereka. Tetapi walaupun kita tidak bisa memenuhi secara 100% harapan mereka, Anda tetap menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Itu kata kuncinya. Sekali lagi, ya, kita tidak perlu takut dengan komplain. Komplain bagi customer service itu adalah gift yang luar biasa. Komplain bagi customer service adalah masukan. Ya, sekali lagi, masukan itu kan tidak semua bisa kita penuhi. Mungkin keterbatasan kita, keterbatasan fasilitas kita, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya bila mana Anda membenari, tidak usah 100%, tetap Anda menjaga hubungan Anda, ya pelanggan itu paham kok. Seperti yang saya katakan tadi, pelanggan itu pemaaf kok sebenarnya. Jadi, tidak perlu Anda takut dengan komplain. Syukur kalau ada apa? Komplain. Saya paling senang ada komplain, karena melalui komplain itu, ya, itu akan menjadi apa? Masukan. Saya pernah bekerja di call center, ya selalu saya tanya, subscriber kita berapa jumlahnya? Dikatakan misalnya 350. Nah, saya tanya lagi minggu depan, subscriber kita berapa? 200. 150 kemana? Ya kan? Mereka pergi tanpa apa? Tanpa meninggalkan pesan. Seandainya mereka komplain, mungkin saya bisa tahan mereka waktu itu. Nggak usah pergi gitu. Tetap menggunakan apa? Provider kita. Nah, ini contoh saya bilang, komplain itu bagus. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang positif sama kita. Jadi, kita tidak perlu takut dengan itu. Berterima kasihlah kalau apa? Kalau ada komplain. Kira-kira begitu, Ruth. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Mita Aulia. Ini juga saya yakin banyak nih teman-teman yang nanyain hal yang sama sebenarnya. Jadi, halo Pak, apa ada tips untuk fresh graduate yang tidak punya pengalaman customer service tetapi ingin melamar di customer service sebagai pekerjaan pertama? Ya, ada nggak tips untuk fresh graduate yang nggak punya pengalaman CS? Saya sedikit nggak setuju ya. Karena saya nggak setuju jika Anda seseorang mengatakan tidak pengalaman sebagai customer service. Di dalam keluarga aja kita mempunyai customer service, betul nggak ya? Jadi customer kita di dalam keluarga orang tua kita kan. Adik kita itu customer kita. Jadi sebenarnya dikatakan tidak punya pengalaman customer service, semua kita sudah pengalaman customer service. Cuman yang penting di sini kita refresh. Jadi kita refresh kembali. Nah sekarang ada nggak tips-tips untuk fresh graduate ya yang tidak memiliki pengalaman CS tetapi ingin melamar sebagai ada saja. Ikutinlah training-training CS seperti yang dilakukan Jixi. Promosi dikit ya nggak apa-apa ya. Jixi juga melakukan training-training customer service. Bahkan Jixi sekarang ada produk barunya, Certified Customer Service di sosial media. Jadi ikutinlah, baca buku ya, baca majalah, baca jurnal yang berhubungan dengan customer service. Semakin Anda luas pemahaman Anda dengan dunia customer service, akan semakin mudah untuk Anda masuk dalam pekerjaan. Nah, bagi Jixi sendiri sebenarnya, bagi teman-teman yang fresh graduate yang baru tamat ya, customer service itu adalah pintu masuk untuk mendapatkan pekerjaan. Pintu masuk untuk memulai karir. Karena di situ Anda akan belajar how to deal with people, bagaimana berbaur dengan orang lain, bagaimana kita menanggapi komplain orang lain, ya. Jadi bagi saya tipsnya ya ikutinlah ya perkembangan customer service. Anda bisa ketemukan itu di internet, di Google, Anda bisa ketemukan, atau jika Anda ingin lagi misalnya nanti ingin memperdalam tentang dunia customer service, ikutilah pelatihan customer service. Anda nanti akan dihadapkan dengan isu-isu terbaru dengan customer service. Kira-kira begitu, Mita Aulia.
Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian dari Tommy tadi yang melanjutkan yang perbedaan PR dan customer service itu seperti apa sih? Jadi Mas Tommy ini PR di pemerintahan. Inti dari customer service tadi kan memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, di pemerintahan itu sudah ada SOP. Masalahnya SOP itu tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Apa yang harus saya lakukan? Ini ya. Jadi thank you Ruth. Jadi ini memang dilema juga ya. Jadi gimana saya ngomongnya? Jadi ini agak sulit saya ngomongnya. Tapi nggak apa-apa gini. Apa perbedaan PR dengan CS? Nah, sebenarnya PR melakukan fungsi customer service untuk di luar organisasi, mengkomunikasikan PR yang membangun hubungan dengan di luar organisasi. Nah, CS yang kalau misalnya CS melakukan fungsi CS, yes, dia melakukan fungsi CS, tetapi khusus di luar dari organisasi. Nah, di sini dikatakan kadang-kadang tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, ya, karena tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini bukannya di organisasi teman kita Pak Tommy ini aja. Nah, kenapa terjadi gini? Kenapa terjadi demikian? Saya mau kasih tahu kenapa terjadi demikian. Sering organisasi, keep in note ya, take note for that. Sering organisasi melakukan SOP itu berdasarkan the way they are thinking, cara mereka berpikir. Padahal SOP itu bukan melalui cara berpikirnya mereka, harusnya melalui cara berpikir di sudut pelanggan. Asalkan si perusahaan tentunya tidak dirugikan. Jadi fokusnya itu kepada siapa? Kepada pelanggan. Nah, kalau sering terjadi yang seperti ini, nah ini yang saya bilang tadi, kita membuat SOP itu berdasarkan sudut pandang dari organisasi, tidak berdasarkan sudut pandang siapa? Si pelanggan. Makanya terjadi benturan-benturan. Jadi kadang-kadang kita ingin memberikan pelayanan prima, terbentur dengan apa? Birokrasi. Saran saya, SOP itu juga harus di-review kembali. Jadi SOP itu bukan berarti baku. Dari tadi saya sudah mengatakan bahwa ekspektasi itu berubah. Tiap detik bisa berubah. Perubahan itu yang harus kita ikutin gitu loh. Kita tidak mau kehilangan pelanggan hanya gara-gara SOP kita, tetapi kita juga tidak mau mengalami kerugian hanya mengikuti keinginan siapa? Pelanggan. Oleh karena itu buatlah apa? SOP kita tidak semerta-merta berdasarkan cara pandang organisasi. Nah, ini yang saya sering lihat gitu loh. Nah, di awal tadi saya sudah kasih tahu ya, begitu banyak peserta yang ikut pelatihan saya, ketika saya tanya misi dari organisasi, mereka tidak paham. Jadi situ ada putus gitu loh. Padahal kalau kita berbicara strategi bisnis itu interrelated satu sama lain. Jadi tidak ada yang putus di situ. Nah, sekali lagi kalau saya lihat di sini, kenapa terjadi demikian? Ya, mungkin perlu kita review lagi SOP kita. Kalau memang itu menghalangi pelanggan, memang betul ya, memang betul bahwa birokrasi pemerintah itu hierarkinya panjang. Kenapa? Karena dia mengontrol resources, sumber daya Indonesia. Tetapi kembali lagi, jangan karena panjangnya birokrasi kita menyebabkan pelanggan itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi oleh karena itu kita harus review kembali gitu loh. Ya, kira-kira begitu, Karun. Baik, terima kasih. Pak, ada pertanyaan juga. Ada saran dari Pep. Mas Pep ini ada saran jika ingin melakukan shifting dari product oriented ke customer oriented untuk startup di bidang peternakan. Ada saran jika ingin shifting dari product oriented ke customer oriented untuk startup di bidang apa? Peternakan ya. Jadi sebenarnya itu bukan saran lagi, memang sudah harus keharusan. Kita tidak lagi berorientasi kepada produk itu saja, tapi juga orientasi kepada pelanggan. Karena produk itu Anda deliver kepada siapa? Pelanggan. Kalau pelanggannya Anda tidak berorientasi kepada pelanggan, produk Anda siapa yang deliver itu? Kemana itu produknya? Nah, ada saran untuk startup nggak di bidang peternakan? Di bidang peternakan saya bukan ahli di bidang peternakan ya, tapi kembali yang mau saya sampaikan di sini. Sekali lagi, kita harus berdasarkan customer, berorientasi kepada customer, ya. Tidak bisa semerta-merta berorientasi kepada organisasi, ya. Nah, mungkin ada saran
untuk startup di bidang peternakan, mungkin Anda bisa konsultasi di bagian peternakan lagi nantinya, kira-kira begitu. Ya, oke. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Raden Gumelar. Permisi Pak, sebenarnya dengan perkembangan teknologi di industri 4.0 ini, dampaknya apa yang paling terlihat ketika menghadapi komplain dari customer? Apakah ada dampak yang signifikan di bagian customer service? Terima kasih. Alright. Jadi apa dampaknya di situ? Apa ada dampaknya signifikan di bagian customer service? Berdampak banget, terutama menghadapi apa? Komplain. Tadi saya sudah kasih tahu di slide tadi ya bahwa 9 dari 10 yang komplain itu kalau kita solve mereka punya problem, mereka punya komplain, mereka akan melakukan bisnis kembali pada Anda gitu loh. Jadi berdampak, yes, berdampak banget gitu loh. Jadi apapun komplainnya pelanggan kita, hendaknya kita apa? Kita harus selesaikan juga pada saat itu. Tetapi ingat ya, di customer service saya termasuk anti komplain kalau komplainnya itu yang sama terus-menerus. Artinya kalau sama terus-menerus, komplainnya sama misalnya, berarti something wrong dengan organisasi. Kok problem yang sama muncul lagi? Kok problem yang sama muncul lagi? Nah, kalau problem yang baru, kita sebagai customer service, kita senang. Ya, kalau komplain yang baru, kita sangat senang sekali. Ya, berarti komplain itu harus diselesaikan. Diselesaikan, apa artinya diselesaikan? Jangan lagi ada komplain yang sama. Berarti kalau muncul lagi nanti komplain yang sama, itu menceritakan bahwa kita tidak bisa mengkomunikasikan ya apa yang kita lakukan untuk menangani problem tadi. Kira-kira begitu ya. Untuk siapa itu? Raden ya. Oh iya. Lalu mungkin ada pertanyaan terakhir Pak dari Rizky Muhammad. Bisakah customer service diganti dengan artificial intelligence? Ya, sebenarnya yang sekarang itu bisa dong, itu bisa banget. Tetapi tidak semua pendekatan itu bisa kita lakukan untuk itu, karena memang ya perlu juga pendekatan human attachment, pendekatan melalui secara human ya. Jadi bisa nggak artificial intelligence? Ya bisa banget gitu loh. Itulah justru itu yang kita sekarang masuknya di era situ. Tetapi tidak, saya tidak mengatakan bahwa customer service itu sepenuhnya bisa dilakukan melalui teknologi. Karena manusia ini juga sekarang kurang sentuhan secara psikologi. Ya, bahkan kalau saya melihat di era teknologi 4.0 sekarang, orang semua berorientasi pada teknologi. Ini saat yang tepat pada kita sebagai customer service melakukan pendekatan secara kemanusiaan kepada pelanggan itu. Itu cara yang tepat menurut saya. Pas banget itu. Karena mereka haus akan itu. Ada konsep di customer service yang mengatakan begini, teman-teman. People by people. Orang beli orang. Jadi biar produk kita itu dibeli orang sebelum dia beli produk kita. Buatlah dirimu menyenangkan sampai itu. Nah, ini tidak bisa dilakukan melalui teknologi. Itu hanya melalui ya. Jadi ini merupakan isu yang bagus yang saya ingin sampaikan sama klien. People by people. Orang beli orang. Sekarang orang beli produk itu bukan utama. Jika dia senang sama kamu, dia akan beli produk kamu, gitu loh. Ya, oleh karena itu buatlah apa? Kita tidak bisa tergantung sepenuhnya melalui apa? Melalui teknologi. Kira-kira begitu, Ruth. Baik, Pak. Mungkin kita bisa tutup saja untuk sesi tanya jawabnya. Untuk terakhir nih ada polling. Saya launch dulu pollingnya. Nanti teman-teman bisa isi ya untuk pertanyaan pollingnya. Jadi ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Jawabannya bisa dipilih aja langsung. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rudi yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan sharing session mengenai bagaimana caranya
atau konsep-konsep dasar dalam customer service. Saya juga hari ini mendapatkan banyak ilmu baru, dan semoga teman-teman juga banyak yang dapat ilmu baru yang bisa diaplikasikan langsung ya.